Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode penelitian kali ini, pembahasannya di metodologi pengembangan sistem informasi tradisional. Dan bab kali ini adalah ada 5 metode ya, ada 5 model yang dimana itu macam-macam dari model tradisional. Dan untuk di dalam nantinya untuk paper UAS-nya memang lebih ke arah model yang mungkin nanti akan saya berikan pemaparan terkait model waterfall yang biasa dipergunakan dan insya Allah sih mudah dalam pengembangan sistemnya dalam waktu singkat. Dan untuk poin 1 yang akan saya bahas total, dan untuk poin 2, 3, 4, 5 mungkin bisa dibaca dan nantinya apabila ada yang kurang dipahami bisa kita lakukan diskusi di e-learning, web e-learning ataupun di grup. Nah, ini sebelumnya metode waterfall itu berdasarkan kutipan dari Pressman di tahun 2015 yang dimana model klasik berbasis ataupun sifatnya adalah sistematis dan memang harus berurutan dalam membangun software. Model ini memang disebut linear sequential model. Dan sering juga mungkin apabila yang sudah pernah mendengar dikatakan linear sequential model, yang dimana model ini juga disebutnya dengan classic life cycle ataupun SDLC, System Development Life Cycle. Dan memang model ini kategorinya adalah lebih ke generik pada rekayasa perangkat lunak. Pertama kali itu diperkenalkan oleh Winston Roche di tahun 1970. Namun tahapan ini adalah memang fase yang terbilang lebih mudah dan banyak dipergunakan di beberapa kalangan. Dan kita lihat fasenya ya masing-masing dari model waterfall-nya. Yang pertama adalah communication, dan langkah keduanya adalah planning, ketiganya modeling, keempatnya construction, dan terakhir adalah deployment. Kita bahas nanti di bawahnya. Nah, oke, ini untuk yang pertama kali di communication ataupun tahapannya project initiation dan requirement gathering. Dan memang ini sifatnya adalah secara teknis, tapi langkah awal untuk melakukan komunikasi dengan customer demi memahami dan juga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan dari komunikasi tersebut nantinya akan bisa menjadi inisial project, seperti halnya untuk menganalisa dari suatu permasalahan yang akan dihadapi, kemudian mengumpulkan data yang akan dibutuhkan, kemudian mendefinisikan fitur dan juga fungsi dari aplikasi yang ada di dalamnya. Tergantung ya apakah memang di korporasi ataupun di instansi itu sudah memiliki aplikasi atau belum, dan nanti tinggal menyesuaikan dari hasil penganalisaannya. Dan di sisi lain ketika sudah mengambil data dari instansi yang dimaksud, kemudian nanti tinggal memberikan ataupun pengumpulan data tambahan yang sifatnya itu ataupun literatur tambahan, diantaranya bisa berbasis jurnal, artikel, paper, dan juga browsing. Namun ketika nanti browsing pun harus dilihat terlebih dahulu sumbernya, dan sumbernya itu memang harus jelas. Kemudian masuk ke arah fase yang selanjutnya, itu adalah planning, dan ini adalah masuk ke estimasi, schedule, tracking.
Dan apabila pertama adalah pembahasan mengenai teknisnya untuk pengumpulan data, kemudian yang kedua ini adalah masuk ke dalam tahapan perencanaan. Dan ia mampu menjelaskan fungsi dari tugas masing-masing teknisnya yang memang apa sih resiko yang nanti akan dihadapi, kemudian sumber daya apa yang diperlukan di dalam sistem itu, kemudian produk kerjanya, timeline-nya, dan juga tracking dalam pengerjaan proses pengerjaan sistemnya. Dan yang fase ketiga itu adalah modeling ataupun analisis dan desain. Nah, ini masuk ke dalam perancangan ataupun yang sudah dibentuk ke dalam permodelan arsitektur sistem. Dan perancangannya berbasis dari struktur data, arsitektur software, kemudian tampilan interface, dan juga algoritma program. Ini adalah untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang sudah ataupun yang akan dikerjakan nantinya. Fase yang keempat itu adalah construction, kode, dan tes. Nah, ini adalah proses dari penerjemah bentuk desain yang fase ketiga. Di antaranya itu adalah nanti entah menggunakan hanya perancangan atau berbasis web ataupun berbasis desktop ataupun Android dan lain-lain. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini masuk ke dalam coding. Setelah pengkodian selesai, maka perlu dilakukan testing ataupun pengujian dan juga trial ya. Apakah kode tersebut yang sudah dibuat itu aplikasi yang berjalan dengan baik atau tidak. Namun apabila terjadi kesalahan, maka bisa dilakukan perbaikan. Nah, fase kelima itu adalah deployment, delivery, support, dan juga feedback. Tahapan ini implementasi aplikasi software ya ke pihak customer. Kemudian nanti kalau misalkan ada perbaikan softwarenya, kemudian evaluasi softwarenya, kemudian ada pengembangan softwarenya. Karena seumpama fitur yang pertama kali saat menganalisa dibutuhkan hanya 5 fitur, kemudian nanti saat beriring ataupun berjalannya waktu, maka fitur itu akan bertambah. Maka dari itu perlu adanya pengembangan di dalam software. Dan ini fasenya, fase untuk tahapan waterfall ya, fasenya hanya ada 5, dan selanjutnya saya akan beralih ke dalam pedoman PKL ataupun di dalam untuk tugas UAS-nya. Nah, di sini ada beberapa outline dan tentunya kalian nanti bisa memilih dan melihat terlebih dahulu di dalam instansi tersebut apakah ia masih manual atau sudah terkomputerisasi. Sederhana sebetulnya untuk yang UAS ini tidak. Nah, misalkan bab pertama itu adalah pendahuluan ya, mungkin ini sudah dikerjakan oleh beberapa kelompok. Kemudian landasan teori ini berbasis dari teori yang nantinya akan disampaikan di dalam bab 2 ini sesuai dengan judul masing-masing. Kemudian bab ketiga inilah yang tadi metode penelitian itu bisa menggunakan metode ataupun model waterfall gitu. Dan nanti per masing-masing dari fase dijelaskan communication itu langkah-langkahnya di dalam penerapan instansi yang nantinya kalian akan lakukan itu seperti apa, dan seterusnya sampai dengan 5 fase itu akan dijelaskan di dalam metode penelitian. Balik lagi penerapannya sesuai dengan judul kalian. Nah, di bab 3 ini pun analisa sistem berjalan yang di mana itu adalah tinjauan perusahaan, kemudian sejarah perusahaannya, struktur dari organisasinya, dan nanti ada prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan ini adalah menjelaskan secara teksnya langkah-langkah dari sistem itu sendiri. Misalkan kalian mengambil ataupun mengangkat tentang
sistem informasi penggajian ataupun sistem informasi absensi. Nah, sistem informasi penggajian tahapan awalannya seperti apa prosedurnya, kemudian tahapan keduanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini untuk activity diagram adalah menjelaskan dengan menggunakan diagram aktivitas apa yang sudah dijelaskan di dalam prosedur sistem berjalan. Kemudian ada spesifikasi dokumen masukan, spesifikasi dokumen keluaran, permasalahan pokok, hingga sampai pemecahan masalah ataupun solusinya. Bab 4-nya penutup. Nah, kesimpulan dan saran ini yang basisnya masih perusahaannya manual ya. Namun kalau yang sudah terkomputerisasi memang lebih kompleks dan lebih panjang karena di dalamnya kita sudah mengetahui sistem yang ada di sana, kemudian nanti tinggal kita terapkan di dalam bentuk tadi sama dengan, namun yang membedakan itu adalah adanya rancangan diagram use case, karena kan di sana sudah terbentuk ya database-nya, kemudian kalian juga mengetahui tabelnya apa saja di dalam sistem itu, kemudian activity diagram sama seperti halnya tadi, nanti akan dibuatkan diagram aktivitas yang dimana mengacu kepada prosedur sistem berjalan. Nah, spesifikasi dokumen masukannya bisa dilihat, inputnya seperti apa. Nah, kemudian ada IRD, LRS, spesifikasi file, dan seterusnya. Ini untuk yang SI ataupun TI. Tapi kalau misalkan untuk TI, nanti bisa juga dengan menganalisa sistem jaringan di perusahaan. Di sini pun juga ada outline-nya, itu tinggal dicek. Kemudian saya akan memberikan contoh dari beberapa sampel tugas akhir ya, yang memang penerapannya dengan menggunakan metode waterfall. Nah, ini salah satunya. Ini jadi ini salah satu salah satu dari TA yang kemarin banget baru di sidang. Metode penelitiannya, ia menggunakan dengan metode waterfall di dalam tugas akhirnya. Nah, acuan yang dipakai referensinya adalah berdasarkan dari Rosa, AS, dan Salahuddin di tahun 2014 halaman 31. Nah, waterfall itu yang tadi saya sampaikan ya, model yang paling sederhana, rinci bisa dikejar dalam waktu kurang lebih 4 sampai dengan 6 bulan itu sudah terselesaikan. Nah, SDLC, System Development Life Cycle, dan pertama analisa kebutuhan perangkat lunak. Di sini itu kan mereka ia mengambil tentang pembayaran SPP. Nah, dari pembayaran SPP itu apa sih yang analisa kebutuhan ke perangkat lunaknya? Nah, di dalamnya ia menjelaskan bahwasannya setelah melihat beberapa permasalahan yang muncul pada di sekolah tersebut ataupun di perusahaan tersebut, pembayaran SPP-nya Polis merekomendasikan untuk merancang sistem yang berfungsi agar proses transaksinya dan proses pelaporannya dapat lebih efektif dan efisien. Artinya di sana itu memang masih melakukan pendataan pembayaran SPP secara manual gitu. Kemudian yang desainnya perangkat lunak merupakan multiproses dengan menitik beratkan pada perancangan sistem pembayaran, meliputi struktur data, nantinya akan dipergunakan juga arsitektur perangkat lunaknya, dan representasi pada penulis, dan juga mampu mengubah dari kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan menjadi representasi desain, sehingga dapat diimplementasikan sebagai program pada tahapan yang selanjutnya. Setelah dianalisa, maka dilakukan desain dengan melakukan perancangan, yaitu berbasis struktur data, arsitektur perangkat lunak. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kode program. Pembuatan kode program di sini, karena memang masih dalam perancangan,
awalannya memang harus dibuatkan terlebih dahulu perancangan ataupun pengalisan sistem itu, sistem informasi tentang pembayaran. Nah, kalau sudah, maka nanti akan dibuatkanlah coding ataupun pembuatan programnya sesuai dengan kebutuhan dari pembayaran di instansi tersebut. Nah, pengujian ini perlu adanya testing gitu kan ya. Bahwasannya pengujian ketika aplikasi itu sudah jadi tidak selamanya langsung sempurna, tapi perlu dilakukan dengan beberapa user apakah memang sudah menuju ke arah sempurna atau belum, ataukah perlu adanya perbaikan dan seterusnya. Hingga sampai fitur dari perangkat lunak yang dibutuhkan itu sesuai dengan harapan. Kemudian ada pendukung support dan juga pemeliharaan. Nah, ini nanti untuk penyesuaian ketika ada pengembangan di dalam aplikasi itu. Dan tentu perlu adanya maintenance ya, karena kan setiap setiap waktu ataupun nanti berjangka pendek pun ketika dibutuhkan fitur tambahan itu sudah siap untuk mendukung keberlangsungan dari uh, si aplikasi pembayaran SPP ini gitu. Dan bahkan nanti bisa menyatu juga bukan hanya pembayaran SPP, akan tetapi aplikasinya pun bisa integrasi dengan yang lainnya ataupun dengan pembayaran-pembayaran yang lainnya. Itu tidak menutup kemungkinan karena berhubung ruang lingkupnya ini adalah yang TA adalah dari pembayaran SPP di SMK ini Al-Makmur Kota Bogor, maka yang dibahas adalah mengenai pembayaran SPP-nya saja. Seperti itu. Nah, mungkin nanti tinggal disesuaikan di kalian tuh judulnya tentang apa dan metodenya per masing-masing dari fase seumpama menggunakan metode ataupun model waterfall, maka bisa dijelaskan masing-masing fasenya itu seperti apa. Demikian untuk metodologi dari model waterfall ataupun air terjun SDLC. Semoga apa yang sedikit dijelaskan ini mudah dipahami dan berkah ilmunya untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.